minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Jumat yang penuh barokah ini. Masih kita berada dalam suasana Hari Raya Idul Adha, atau disebut juga dengan Hari Raya Idul Kurban. Maka bersama-sama kita di pagi hari ini, dalam mengawali acara ini kembali memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang bening, lapang, bersih, tulus, dan ikhlas. Allah bebaskan kita dari persepsi-persepsi negatif yang boleh jadi akan menjadi penghambat di dalam kita menelusuri, baik di dalam membaca, melantunkan, menyimak, mendengarkan, apalagi di dalam mentadaburi pesan-pesan yang terdapat di dalam setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini. Dan tentunya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila pada hari kemarin dan termasuk juga pada hari-hari sebelumnya masih juga kita melakukan perbuatan dosa dan kesalahan dan bahkan maksiat kepada Allah dalam perjalanan kehidupan kita ini. Maka sebagaimana Allah terus mengimbau dan memerintahkan kepada kita semuanya untuk terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat yang sama Allah pun memerintahkan kepada kita semuanya untuk menelusuri jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pagi hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah menerima permohonan ampunan dari kita semuanya. Allah bukakan pintu taubat bagi kita semuanya, agar lebih mudah lagi bagi kita semuanya di dalam menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini. Dan semoga pula menjadi bagian yang sangat mengesankan dari apa yang kita dapatkan. Dan semoga semuanya menjadi hikmah serta hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk menjadikannya benar-benar sebagai petunjuk, lentera, penerang jalan bagi kita semuanya di dalam kita menelusuri perjalanan kehidupan hari ini, ataupun hari-hari esok ketika Allah mengizinkannya hal ini berlaku untuk kita semuanya. Dan semoga pula pada saat satu persatu nanti kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketetapan Allah yang Allah telah menyampaikannya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka mudah-mudahan ketika itu kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, dikembalikan ketika Allah ridho kepada kita semuanya dan kita pun sukacita menyongsong perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tiada henti pula
senantiasa kita sampaikan dalam kesendirian, apalagi dalam bersama-sama seperti ini. Saling ajak mengajak kita, saling menyemangati untuk terus memenuhi atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan betapa hanya keteladanan dan mutiara-mutiara sangat indah yang Allah hadirkan dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan garansinya akan segala sesuatu yang dihadirkan berupa keteladanan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam ikhtiar kita untuk terus mempelajari dan memahaminya, semoga kita pun diberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan untuk dapat melaksanakannya di dalam kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya di antara keindahan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang yang selalu memasukkan kesenangan ke dalam hati, baik kesenangan itu ke dalam dirinya sendiri, keluarganya, ataupun orang-orang yang berada di seputarnya. Dan kita bisa mendapati bahwa sebagaimana yang kita bisa dapati dalam sebuah buku yang sangat indah, yang selalu menarik ketika kita membacanya, yang ditulis oleh seorang ulama kita, Muhammad Ali Al-Hashimi. Beliau mengatakan bahwa seorang muslim yang mengerti serta mendapatkan petunjuk dari ajaran agamanya berusaha menebarkan kesenangan dimanapun ia berada, yaitu dengan menyebarkan keagraban dan kecintaan di antara penduduknya. Dan hal ini kita pun mendapatinya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang menyampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang menemui saudaranya sesama muslim dengan sesuatu yang dicintai Allah untuk menggembirakannya dengan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kegembiraan kepadanya di hari kiamat. Dan begitu pun kita mendapati pula bahwa bagaimana pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berupaya menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi disampaikannya kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ia akan mendapatkan pahala atas kebaikan tersebut sama seperti orang yang melakukannya. Maka oleh karena itulah, dari buku yang kita baca pada pagi hari ini, seorang muslim jauh dari menyimpan kebaikan untuk dirinya sendiri, baik dengan melakukannya secara langsung ataupun tidak langsung. Dan terakhir, saya ingin sekali menyampaikan bahwa bagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang selalu memberikan kemudahan pada orang lain dan tidak menyulitkannya. Maka kita bisa mendapati bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maka kita bisa mendapati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi dua pilihan kecuali memilih yang paling mudah selama hal tersebut tidak termasuk perbuatan dosa. Dan kalau termasuk dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama sekali membalas dendam untuk dirinya dalam hal apapun, kecuali jika agama Allah yang dilanggar, maka beliau pun akan marah karena Allah. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, 3 pribadi Rasulullah SAW yang dapat kita telusuri. Semoga bukan hanya mengesankan bagi kita ketika kita membaca ataupun mendengarkannya, namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dari 3 karakter Rasulullah SAW ini, Allah pun berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menjadikannya sebagai pakaian kita,
menjadi bagian dari sikap dan karakter kita di dalam kehidupan ini. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan mutiara-mutiara keindahan akhlak yang dihadirkannya bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita mengikuti atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semuanya. Dengan bersama-sama kita pada pagi hari ini menyampaikan salawat dan salam yang terindah bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita. Baik mereka yang Allah masih izinkan bersama-sama dengan kita hingga saat ini. Dan termasuk juga dan utama lagi adalah ketika keduanya tidak berada lagi bersama-sama kita. Masih terus kita merajut tali silaturahim dengan mereka, mendoakan mereka, meneruskan tali silaturahim yang telah mereka bangun, melaksanakan nasihat-nasihatnya dalam kebaikan, dan kemudian kita bersedekah yang kita atasnamakan pula untuk keduanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Allah terus ikatkan tali silaturahim kita kepada ayah dan ibu kita. Dan semoga dengan cara seperti ini, Allah pun meridhoi kita semuanya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung pada keridhaan kedua orang tua kita. Bersama-sama kita mendoakan kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah lapangkan kuburnya. Allah terima seluruh amalnya dan Allah lipat gandakan ganjaran kebaikan baginya. Dan Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan. Serta semoga bagian dari taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan bersama-sama pula Bapak dan Ibu kita saling mendoakan untuk suami atau istri kita dan anak keturunan kita yang Allah amanahkan kepada kita. Maka sesungguhnya tidak ada daya apapun yang bisa kita lakukan kecuali hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama-sama kita mendoakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa indahnya ketika Allah menghadirkan tali kasih dalam ikatan silaturahim antara kita semuanya. Dan setiap pagi pula kita berusaha memupuk tali silaturahim ini dengan saling doa mendoakan antara satu dengan yang lainnya, semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikut bahagia kita ketika mendapati kebahagiaan pada saudara-saudara kita. Turut prihatin kita, memberi support dan doa ketika salah seorang di antara kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun bentuk ujian Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kekuatan, keistiqomahan dalam iman dan Islam, agar dapat kita melihat semua ujian itu hanya sekedar bagian dari cara Allah untuk melihat bagaimana cara penyikapan terbaik yang bisa kita berikan di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan Ibu sekalian untuk dua orang saudara dan kerabat dari jemaah kita semuanya.
yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah kemarin Bapak Haji Amidin Nangci bin Nangci Drahman. Beliau adalah ipar tercinta dari Bapak Dhani Hasan yang beberapa hari yang lalu telah sama-sama pula kita mendoakannya, dan beliau sudah dalam keadaan kritis ketika itu. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk saudara kita semuanya yang telah pula kembali kepada Allah, yaitu Ibu Insinyur Ani Haryani. Beliau adalah adik tercinta, adik ipar tercinta dari Ibu Sih Bujati yang telah pula kembali kepada Allah pada hari Kamis kemarin. Sama-sama kita mendoakan semoga keduanya dan sanak saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah kembali pula kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan kebahagiaan sampai nanti dibangkitkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' mudkhalahum wakrim nuzulahum wasilhum bil ma'i wassalji wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya sama-sama pula kita mendoakan untuk Ibu Erna Sriatmi, jemaah ngaji bareng online kita yang sudah 6 hari ini dirawat Bapak Ibu sekalian, dan beliau mendapat ujian yaitu demam berdarah yang kemarin sudah turun trombositnya sampai dengan angka 40.000. Semoga angka 40.000 itu adalah angka terendah dan kemudian mudah-mudahan Allah naikkan kembali dan Allah sehatkan kembali. Dan semoga Allah berikan kesabaran, keistiqomahan kepada Ibu Erna Sriatmi. Dan begitu sama-sama kita mendoakan Ibu Dina Samsiar, peserta kita yang hadir pula pada pagi hari ini, yang akan menjalani operasi pada tanggal 18 Juli ini, yaitu operasi di seputar perutnya, di RSPAD. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaan operasi, dan Allah sehat dan sembuhkan. Dan begitu pun kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa, pada hari ini, pada hari Jumat, kita akan mengikuti tausiah yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada beliau, Allah berikan keberkahan pula kepada beliau, serta kepada kita semuanya dalam mengikuti tausiah yang insya Allah nanti akan disampaikannya. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu sama-sama kita membaca, diawali dengan ayat ke-30 dari surah ke-12 surah Yusuf, dan akan kita lanjutkan sampai dengan ayat ke-33. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kemudahan untuk kita semuanya. Dengan seluruh harapan pinta dan doa yang telah kita sampaikan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus, mari bersama-sama kita kembali membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an
نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا
وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن 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 إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم